Halo teman-teman, terima kasih telah mengklik channel ini. Melalui channel yang sederhana ini, kami membagikan kisah-kisah Buddhis dan inspirasi yang mungkin Anda suka dan menginspirasi hidup Anda. Baiklah, mari kita mulai. Kisah tentang keajaiban ganda. Khotbah ini disampaikan oleh sang guru di gerbang kota Sankasa tentang para dewa dan manusia. Namun kisah ini bermula di Rajagaha. Kisah Pindola Bharadwaja mempertunjukkan sebuah keajaiban. Dahulu kala, seorang bendahara Rajagaha pergi ke sungai Gangga untuk berendam, dengan maksud mencegah kehilangan perhiasan serta pakaian miliknya dan agar tidak terhanyut. Ketika ia sedang memikirkan hal lain, ia pun menaruhnya di dalam sebuah keranjang rotan yang terbuka. Pada saat itu, sebuah pohon cendana yang tumbuh di sekitar tepi sungai Gangga, yang akarnya jatuh dan hanyut terbawa arus sungai Gangga, secara perlahan digilas oleh batu di dalam sungai dan hancur berkeping-keping. Sebuah patahan pohon itu yang berukuran sebesar kendi air yang digilas oleh batu dan hanyut terbawa arus sungai hingga rata dan halus, dan yang telah dibawa pergi oleh derasnya arus hingga membungkusi tanaman sewala, mengalir menuju ke arah keranjang rotan milik sang bendahara dan terjerat ke dalam keranjang tersebut. "Apa ini?" tanya sang bendahara. "Sebuah patahan pohon," jawab para pengikutnya. Sang bendahara memerintahkan untuk membawanya. "Kayu jenis apakah ini?" pikir sang bendahara. Dengan maksud mencari tahu untuk dirinya sendiri, ia lantas memotongnya dengan sebuah kapak dan segera mendapati bahwa itu merupakan sebuah batang kayu pohon cendana bercorak merah pekat. Kala itu sang bendahara bukanlah merupakan seorang pengikut sang Buddha maupun ajaran petapa lain, melainkan tidak memihak keduanya. Ia berpikir dalam dirinya sendiri, "Saya memiliki banyak kayu pohon cendana di dalam rumah saya. Apa yang harus saya lakukan dengan ini?" Lalu pikiran ini muncul dalam benaknya. Banyak orang di dunia ini yang berkata, "Kita adalah para arahat. Kita adalah para arahat." Sementara itu, saya sendiri tidak mengenal seorang pun arahat. Saya akan menggunakan alat pemotong dan membalikkan sebuah mangkuk, dan saya akan menggantungkan mangkuk ini di udara dengan seikat tali dari rentetan bambu setinggi 60 siku di atas permukaan tanah. Kemudian saya akan mengumumkan pernyataan berikut. Jika memang benar ada seorang arahat, biarlah ia terbang di udara dan meraih mangkuk ini. Jika ada orang yang berhasil meraih mangkuk ini, maka saya akan menjadi muridnya, begitu pula dengan anak dan istri saya. Kemudian ia membalikkan sebuah mangkuk, menggantungkannya dari rentetan bambu, dan membuat pernyataan berikut. Jika memang benar ada seorang arahat di dunia ini, biarlah ia terbang di udara dan meraih mangkuk ini. 6 orang guru terkemuka berkata kepadanya, "Mangkuk ini hanyalah sebuah benda bagi kami, berikanlah kepada kami." Namun sang bendahara menjawab, "Terbanglah di udara dan ambillah." Pada hari ke-6, Nathaputa, sang petapa telanjang berkata kepada para pengikutnya, "Pergi, katakan kepada sang bendahara, mangkuk ini hanyalah sebuah benda bagi guru kami. Janganlah memaksa kami untuk terbang di udara hanya demi sebuah hal sepele. Berikan mangkuk itu kepada kami."
Mereka pun pergi dan menyampaikan pesannya kepada sang bendahara, yang menjawab, ia hanya dapat memiliki mangkuk ini dengan terbang di udara dan meraihnya. Nathaputa sendiri berniat untuk pergi, lalu ia memerintahkan kepada para pengikutnya, saya akan mengangkat satu tangan dan satu kaki, dan bertingkah seolah saya hendak terbang. Kemudian kalian harus berkata kepada saya, Guru, apa yang sedang Anda lakukan? Jangan perlihatkan kekuatan tersembunyi dari kearahatan kepada orang-orang hanya demi sebuah mangkuk kayu. Setelah berkata demikian, kalian harus memegang kedua tangan dan kaki saya, menarik saya dan menghempaskan saya di atas tanah. Lalu Nathaputa pun pergi dan berkata kepada sang bendahara, Maha Bendahara, mangkuk ini bukanlah barang berharga bagi orang lain. Jangan memaksa saya untuk terbang di udara hanya demi sebuah hal sepele. Berikan mangkuk itu kepada saya. Bhante, terbanglah di udara dan ambillah. Itulah cara satu-satunya. Kemudian Nathaputa berkata kepada para pengikutnya, baiklah kalau begitu, menjauhlah. Setelah berkata demikian, ia menyuruh mereka menjauh, lalu ia berkata, sekarang saya akan terbang di udara. Setelah berkata demikian, ia mengangkat satu tangan dan satu kaki. Kemudian para pengikutnya berkata kepadanya, Guru, apa yang sedang Anda lakukan? Mengapa Anda memperlihatkan kekuatan rahasia Anda kepada orang-orang hanya demi sebuah mangkuk kayu yang jelek dan usang? Mereka lantas memegang kedua tangan dan kakinya dan menariknya turun dan menghempaskannya di atas tanah. Lalu ia berkata kepada sang bendahara, Maha Bendahara, para pengikut saya ini tidak akan mengizinkan saya untuk terbang di udara. Mohon berikanlah mangkuk itu kepada saya. Terbang dan ambillah Bhante. Demikianlah keenam orang pertapa berjuang selama 6 hari. Meskipun mereka semua berjuang keras, mereka tetap saja tidak mampu meraih mangkuk itu. Pada hari ke-7, Yang Mulia Maha Moggallana Thera dan Yang Mulia Pindola Bharadwaja berangkat untuk berpindah patah di Rajagaha. Dan dengan berdiri di atas sebuah batu besar, mereka berdua memakai jubah. Pada saat itu juga, beberapa orang yang iseng memulai pembicaraan berikut. Teman-teman, 6 orang guru terkemuka selalu berjalan seolah seperti para arahat. Namun 7 hari yang lalu, ketika Bendahara Rajagaha menggantungkan sebuah mangkuk dan berkata, jika memang benar ada seorang arahat, biarlah ia terbang di udara dan meraih mangkuk ini. Tidak ada seorang pun dari mereka yang bertingkah seperti para arahat, mampu terbang di udara. Hari ini, kita telah mengetahui secara pasti bahwa tidak ada seorang pun arahat di dunia ini. Mendengar pembicaraan ini, Yang Mulia Maha Moggallana berkata kepada Yang Mulia Pindola Bharadwaja Thera, Awuso, kamu telah mendengar pembicaraan orang-orang ini. Mereka berbicara seolah-olah mereka sedang menantang ajaran Sang Buddha. Kini kamu memiliki kekuatan yang hebat. Kamu memiliki kesaktian yang hebat. Pergilah terbang di udara dan ambil mangkuk ini. Bhikkhu Moggallana, kamu dikenal luas sebagai yang terkemuka dalam kekuatan kesaktian. Kamu ambillah mangkuk ini. Jika kamu mengambilnya, maka saya juga akan mengambilnya. Moggallana menjawab, kamu saja yang pergi Awuso. Kemudian Yang Mulia Pindola Bharadwaja Thera memasuki tataran jhana kesaktian dan setelah bangkit dari kebahagiaan jhana, ia melingkari batu besar seluas 3 yojana itu dengan ujung kakinya. Dan dengan mengangkat batu tersebut semudah seperti mengangkat kain sutra, ia berjalan mengelilingi seantero kota Rajagaha sebanyak 7 kali. Kebetulan kota Rajagaha memiliki luas 3 yojana, dan batu besar itu tampak seperti sebuah penutup yang menyelimuti seantero kota.
Para penduduk kota berpikir sendiri, batu besar itu akan jatuh dan menimpa kita. Dan dengan diliputi rasa takut, mereka menaruh tampi di atas kepala dan bersembunyi di sana-sini. Saat ketujuh kalinya sang Tera mengelilingi kota, ia menghancurkan batu besar itu dan menampakkan dirinya kepada orang-orang. Ketika orang-orang melihat sang Tera, mereka berteriak, "Bhante Pindola Bharadwaja, genggamlah batu itu dengan erat, jangan hancurkan kami semua." Kemudian sang Tera menendang batu besar itu hingga jatuh di tempat yang sama seperti semula, dan sang Tera menaiki atap rumah sang bendahara. Kala sang Tera melihatnya, sang bendahara mendekapnya dan berkata, "Bhante, mohon turunlah." Ketika sang Tera telah turun, sang bendahara menyiapkan tempat duduk untuknya, memintanya untuk menurunkan pataknya, mengisinya dengan 4 jenis makanan manis, dan menyerahkannya kepada sang Tera. Sang Tera mengambil pataknya dan pergi menuju wihara. Lalu semua orang yang belum pernah melihat keajaiban itu, baik di hutan maupun di desa, berkumpul bersama dan mulai mengikuti sang Tera dengan berkata kepadanya, "Bhante, tunjukkanlah keajaiban itu untuk kami." Maka sang Tera pun kembali memperlihatkan keajaiban itu untuk mereka, dan setelah itu ia pulang ke wihara. Sang guru yang sedang membuntuti sang Tera mendengar sebuah keributan orang-orang saat mereka bertepuk tangan riuh, dan bertanya kepada Ananda Tera, "Ananda, siapakah mereka yang sedang bertepuk tangan itu?" "Bhante," jawab Ananda Tera, "Pindola Bharadwaja terbang di udara dan mengambil mangkuk yang terbuat dari kayu pohon cendana merah, dan orang-orang sedang bertepuk tangan memujinya." Maka sang guru memanggil Bharadwaja dan berkata kepadanya, "Apakah benar laporan yang mengatakan bahwa kamu telah melakukan hal ini?" "Iya Bhante, itu memang benar." "Bharadwaja, mengapa kamu melakukannya?" Kemudian sang guru mengecam sang Tera, menyuruhnya untuk menghancurkan mangkuk itu hingga berkeping-keping, dan memerintahkannya agar memberikan pecahan mangkuk tersebut kepada para bikhu untuk digiling menjadi bubuk cendana. Dan beliau pun menetapkan sebuah sila atau peraturan yang melarang praktik pertunjukan kemampuan kesaktian semacam itu di kemudian hari. Kisah Sang Buddha berjanji untuk mempertunjukkan sebuah keajaiban. Ketika para petapa aliran sesat mendengar bahwa Bhikkhu Gotama telah memerintahkan untuk menghancurkan mangkuk itu, dan beliau telah menetapkan sebuah peraturan yang melarang para siswanya mempertunjukkan keajaiban, mereka berkata, jika hidup mereka bergantung pada hal itu, maka para siswa Bhikkhu Gotama akan mematuhi peraturan yang telah beliau tetapkan. Selain itu, Bhikkhu Gotama juga akan menjaga peraturan itu. Sekarang adalah kesempatan kita. Maka mereka turun ke jalan kota sambil menyerukan, "Kami sendiri yang ingin menjaga kekuatan rahasia kami, dan oleh sebab itulah baru-baru ini kami menolak untuk mempertunjukkan kekuatan kami hanya demi sebuah mangkuk kayu." Namun, para siswa Bhikkhu Gotama mempertunjukkan kekuatan mereka kepada orang-orang hanya demi sebuah mangkuk yang tak berharga. Bhikkhu Gotama dengan bijaksana memerintahkan untuk menghancurkan mangkuk itu hingga berkeping-keping dan menetapkan sebuah peraturan yang melarang para siswanya untuk mempertunjukkan keajaiban. Mulai saat ini juga kita hanya akan mempertunjukkan keajaiban bersama beliau. Raja Bimbisara mendengar pembicaraan mereka, pergi menemui sang guru dan berkata, "Bhante, apakah benar kabar yang mengatakan bahwa Anda telah melarang para siswa Anda untuk mempertunjukkan keajaiban?" "Iya, Paduka."
Para petapa aliran sesat sedang berkata, kami akan mempertunjukkan keajaiban bersama Anda. Apa yang akan Anda lakukan dengan hal ini? Jika mereka mempertunjukkan keajaiban, maka saya juga akan melakukan hal serupa. Bukankah Anda telah menetapkan peraturan yang melarang pertunjukan keajaiban? Paduka, saya tidak pernah menetapkan sebuah pelanggaran untuk saya sendiri. Peraturan tersebut hanya ditujukan kepada para siswa saya. Apakah maksud Anda bahwa peraturan yang Anda tetapkan itu ditujukan kepada semua orang lain selain Anda? Benar, Paduka. Saya menjawab pertanyaan itu dengan cara lain, Paduka. Benarkah Anda memiliki sebuah kebun kesayangan di dalam kerajaan Anda? Iya, Bhante. Paduka, jika orang-orang hendak memakan buah mangga dan buah-buahan lain di dalam kebun milik Anda, apa yang akan Anda lakukan terhadap mereka? Saya akan menjatuhkan hukuman terhadap mereka, Bhante. Jadi, apakah Anda sendiri memiliki hak untuk memakan buah-buahan itu? Ya, Bhante, saya tidak dapat dijatuhi hukuman. Saya memiliki hak untuk memakan barang kepunyaan saya sendiri. Paduka, sama halnya dengan Anda yang menguasai seluruh kerajaan Anda seluas 3 yojana, dan Anda tidak dapat dijatuhi hukuman karena memakan buah mangga dan buah-buah lain di kebun milik Anda sendiri. Sementara orang lain dapat dijatuhi hukuman bila melakukan hal itu. Demikianlah wewenang saya atas ratusan ribu juta alam semesta, dan saya berhak melampaui peraturan yang telah saya terapkan sendiri, sedangkan orang lain tidak boleh melakukannya. Oleh karena itu, Paduka, saya akan mempertunjukkan sebuah keajaiban. Ketika para petapa aliran sesat mendengar perkataan tersebut, mereka saling berkata, sekarang habislah kita. Biku Gotama mengungkapkan bahwa peraturan yang telah ia terapkan hanya ditujukan kepada para siswanya, bukan kepada dirinya sendiri. Dan ia sendiri juga mengungkapkan keinginan untuk mempertunjukkan keajaiban. Apa yang harus kita lakukan? Dan mereka pun saling berunding. Raja bertanya kepada sang guru, Bhante, kapankah Anda akan mempertunjukkan keajaiban ini? Pada hari bulan purnama Asalhi, 4 bulan lagi. Di manakah Anda akan mempertunjukkannya, Bhante? Di dekat Sawathi, Paduka. Lalu mengapa sang guru memilih sebuah tempat yang sangat jauh letaknya? Karena Sawathi merupakan tempat semua para Buddha mempertunjukkan keajaiban mereka. Selain itu, orang-orang dalam jumlah besar juga dapat menyaksikannya. Oleh sebab itulah, sang guru memilih sebuah tempat yang letaknya sangat jauh. Para petapa aliran sesat setelah mendengar perkataan tersebut saling berkata dengan satu sama lain, 4 bulan lagi Bhikkhu Gotama akan mempertunjukkan sebuah keajaiban di Sawathi. Oleh karena itu, mulai saat ini juga kita harus berusaha untuk selalu membuntutinya. Ketika orang-orang melihat kita, mereka akan bertanya, apa maksudnya ini? Dan kita akan menjawab, kalian akan mengingat apa yang telah saya katakan. Kami akan mempertunjukkan sebuah keajaiban bersama dengan Bhikkhu Gotama. Kini beliau sedang kabur menghindari kami. Namun karena kami tidak ingin beliau kabur menghindari kami, maka kami sedang membuntutinya. Tatkala sang guru telah pergi berpindah patah di Raja Gaha, beliau keluar dari kota tersebut. Para petapa aliran sesat juga ikut membuntuti beliau. Dimanapun beliau bersantap, disitulah mereka bermalam. Dimanapun beliau bermalam, disitulah mereka bersarapan. Ketika orang-orang bertanya kepada mereka, apa maksudnya ini? Mereka menjawab dengan jawaban yang telah disepakati mereka bersama. Kita akan menyaksikan keajaiban, sahut orang-orang yang juga ikut di belakang. Sang guru pun tiba dengan tepat waktu di Sawathi. Para petapa aliran sesat mengikutinya pergi ke sana. Setiba di kota itu, mereka menggerakkan para pengikut tersebut, memperoleh uang sebanyak 100.000 keping, membangun sebuah pavilion dengan pilar yang terbuat dari kayu akasia, dan melapisinya dengan bunga seroja biru.
Setelah itu, mereka pun duduk dan berkata, "Disinilah kami akan mempertunjukkan sebuah keajaiban." Raja Pasenadikosala menghampiri sang guru dan berkata, "Bhante, para petapa aliran sesat membangun sebuah paviliun. Apakah sebaiknya saya juga membangun sebuah paviliun untuk Anda?" "Itu tidak perlu, Paduka. Saya memiliki seorang pembangun paviliun." "Bhante, siapa lagi yang dapat membangun paviliun untuk Anda selain saya seorang?" "Saka, sang raja para dewa, Paduka." "Bhante, di manakah tempatnya Anda akan mempertunjukkan keajaiban?" "Di kaki pohon mangga milik Ganda, Paduka." Para petapa pengikut ajaran mendengar kabar. Beliau akan mempertunjukkan keajaiban di kaki pohon mangga. Mereka pun langsung mencabut semua akar pohon mangga yang berdiameter 1 yojana itu yang telah tumbuh pada hari itu juga dan membuangnya ke dalam hutan. Kisah keajaiban pendahuluan. Pada hari purnama di bulan Asalhi, sang guru memasuki kota. Pada hari yang sama, Ganda, sang tukang kebun raja, melihat sebuah mangga besar yang telah matang di dalam keranjang anyaman kerangga. Mengusir sekumpulan burung gagak yang telah berkerumun karena aroma dan rasanya, memungut buah mangga itu dan membawanya pergi dengan maksud memberikannya kepada raja. Akan tetapi dikarenakan berjumpa dengan sang guru di tengah perjalanan, ia pun berpikir pada dirinya sendiri, "Jika raja memakan buah mangga ini, maka ia mungkin hanya akan memberi saya uang sebanyak 8 hingga 16 keping, yang tidak akan mencukupi kebutuhan saya selama 1 kehidupan ini. Tetapi jika saya memberikan buah mangga ini kepada sang guru, maka itu saya akan dapat manfaat yang tak terhingga." Kemudian ia pun mendermakan buah mangga matang itu kepada sang guru. Sang guru menatap Ananda Thera. Sang Thera melepas bungkusan barang pemberian yang sebenarnya ditujukan kepada raja tersebut dan menaruh buah mangga itu di tangan sang guru. Sang guru memberikan patahnya menerima buah mangga matang itu dan mengungkapkan bahwa beliau hendak duduk di sana. Sang Thera membentangkan jubahnya dan menyerahkannya. Ketika sang guru sedang duduk, sang Thera menuangkan air, memeras buah mangga matang itu, membuatnya menjadi sari buah, dan memberikannya kepada sang guru. Kala sang guru telah meminum sari mangga tersebut, beliau berkata kepada Ganda, "Galilah tanah di sini dan tanam biji mangga ini." Sang tukang kebun pun menuruti perkataan beliau. Sang guru mencuci tangan di tempat buah mangga itu ditanam. Seketika beliau mencuci tangan, tumbuh sebuah pohon mangga dengan batang setebal pegangan bajak, setinggi 50 siku, 5 buah dahan besar tumbuh dan masing-masing setinggi 50 siku. 4 buah dahan mengarah ke 4 penjuru dan 1 buah dahan mengarah ke atas langit. Pohon itu lantas dihiasi dengan bunga dan buah. Tepat di satu sisinya tumbuh setandan buah mangga yang telah matang. Sambil mendekat dari belakang, para biku memetik buah-buah mangga matang itu, menyantapnya dan kemudian melangkah mundur. Ketika raja mendengar kabar bahwa sebuah pohon mangga yang ajaib telah tumbuh, ia memerintahkan agar tidak ada seorang pun yang menebangnya dan menempatkan seorang pengawal. Dikarenakan pohon itu ditanam oleh Ganda, sang tukang kebun, maka pohon itu dikenal sebagai pohon mangga Ganda. Para tuan tanah juga memakan buah mangga matang itu dan berteriak, "Dasar kalian petapa aliran sesat yang hina! Ketika kalian mendengar kabar bahwa Biku Gotama akan mempertunjukkan keajaiban di kaki pohon mangga Ganda, kalian merusak semua buah mangga muda seluas 1 yojana yang baru saja tumbuh pada hari ini juga dengan menghancurkan akar-akarnya. Begitu pula dengan pohon mangga Ganda ini."
Setelah berkata demikian, mereka mengambil biji dan benih buah mangga yang tersisa dan melempari para petapa aliran sesat. Saka memerintahkan Dewa Badai atau Wasa Walahaka, hancurkan paviliun yang dibangun oleh para petapa aliran sesat dengan anginmu dan hempaskan ke dalam kolam air. Dewa Badai pun melakukannya. Lalu Saka memerintahkan Dewa Surya, periksalah alur putaran matahari dan buatlah menjadi lebih panas. Dewa Surya pun melakukannya. Kemudian Saka kembali memerintahkan Dewa Badai, Wasa Walahaka, jalankan kereta kuda angin dan berangkatlah. Dewa Badai pun melakukannya. Tubuh para petapa aliran sesat bercucuran keringat dan Dewa Badai mengguyuri mereka dengan debu hingga mereka tampak seperti semut merah. Lalu Saka kembali memerintahkan Dewa Badai, turunkanlah hujan yang sangat lebat. Dewa Badai pun melakukannya, dan para petapa aliran sesat tampak seperti sapi-sapi yang berburik. Dikarenakan mereka telanjang tanpa busana, mereka pun berlarian pergi mencari tempat berteduh. Kala mereka sedang berlari menyelamatkan diri, seorang petani yang merupakan pengikut Purana Kasapa berpikir, esok adalah hari para guru saya yang mulia mempertunjukkan keajaiban. Saya harus pergi menyaksikan keajaiban itu. Maka dengan menunggangi lembunya dan membawa serta sekendi kuah daging yang telah dibawanya sejak pagi hari itu, dan juga sepotong jubah, ia pun berangkat pulang ke rumah. Ketika ia melihat Purana sedang berlarian menyelamatkan diri seperti itu, ia berkata kepadanya, Bhante, saya berangkat dengan pikiran ini di dalam benak saya. Saya akan pergi menyaksikan para guru saya yang mulia mempertunjukkan keajaiban mereka. Kemanakah Anda hendak pergi? Purana menjawab, mengapa kamu ingin menyaksikan keajaiban? Berikan kendi airmu dan tali kepada saya. Sang petani pun menurutinya. Purana mengambil kendi air dan tali dan pergi ke tepi sungai, mengikat kendi air itu pada lehernya dengan menggunakan tali, dan menceburkan dirinya ke dalam sungai. Di sana muncul percikan gelembung-gelembung air, dan Purana pun mati dan terlahir kembali di alam neraka Awici. Sang Thera menciptakan sebuah dinding berhiaskan permata di udara, dengan satu sisi menghadap ke arah timur dan satu sisinya lagi menghadap ke arah barat. Ketika malam telah tiba, orang-orang berkumpul di sana hingga seluas 36 yojana. Sang guru seraya berpikir dalam dirinya sendiri, ini adalah waktunya saya mempertunjukkan keajaiban. Beliau keluar dari dalam Gandhakuti dan berdiri di serambi muka. Kala itu seorang umat wanita bernama Gharani yang memiliki kekuatan kesaktian yang telah mencapai tingkat kesucian anagami menghampiri sang guru dan berkata, Bhante, selama Anda masih memiliki seorang putri seperti saya ini, maka Anda tidak perlu bersusah payah. Saya akan mempertunjukkan sebuah keajaiban. Gharani, keajaiban apakah yang akan kamu tunjukkan? Bhante, saya akan mengubah bumi yang sedang berputar menjadi air, dan kemudian saya akan menyelam di dalam air layaknya seekor burung air dan muncul kembali di belahan bumi timur. Dengan cara yang sama, saya juga akan muncul kembali di belahan bumi barat, belahan bumi utara, dan belahan bumi selatan, serta di poros tengah bumi. Orang-orang akan bertanya, siapakah itu? Dan orang lain akan menjawab, itu adalah Gharani. Jika kesaktian seorang wanita saja sudah sehebat ini, lalu seperti apakah kesaktian dari seorang Buddha? Dalam keadaan demikian, para petapa aliran sesat akan kabur tanpa perlu menunggu hingga menjumpai Anda. Sang guru menjawab, saya tahu dengan sangat baik Gharani, bahwa kamu mampu melakukan keajaiban yang telah kamu jelaskan itu dengan sempurna. Namun keranjang bunga ini tidak disiapkan untuk kamu.
beliau menolak penawarannya dengan perkataan tersebut. Gharani berkata kepada dirinya sendiri, "Sang guru menolak penawaran saya. Pasti ada orang lain lagi yang mampu melakukan keajaiban lebih dari yang saya mampu lakukan." Setelah berkata demikian, ia pun menyingkir ke pinggir. Sang guru berpikir dalam batin beliau, dengan demikian jasa kebajikan orang-orang ini juga akan terwujud. Dengan demikian mereka akan memberikan pujian di tengah kerumunan seluas 36 yojana. Dan beliau pun bertanya kepada yang lainnya, "Keajaiban apa yang akan kamu pertunjukkan?" "Kami akan mempertunjukkan keajaiban ini dan itu, Bhante," mereka menjawab. Dan dengan berdiri di hadapan sang guru, mereka memberikan pujian. Kisah ini bermula saat Chula Anathapindika berpikir dalam dirinya sendiri, selama sang guru masih memiliki seorang siswa seperti saya, seorang umat awam yang telah mencapai tingkat kesucian anagami, beliau tidak perlu bersusah payah sendiri. Lalu ia pun berkata kepada sang guru, "Bhante, saya akan mempertunjukkan sebuah keajaiban." "Keajaiban apa yang akan kamu tunjukkan?" tanya sang guru. "Bhante, saya akan menjelma seperti Maha Brahma dengan suara seperti deruman halilintar yang menyertai badai. Saya akan mengguncang bumi persis seperti Maha Brahma mengguncang bumi." Khalayak ramai akan bertanya, "Suara apa itu?" Dan jawabannya adalah, itu adalah suara bumi berguncang yang dibuat oleh Chula Anathapindika. Para petapa aliran sesat akan berkata, "Jika kesaktian dari seorang umat saja sudah sehebat ini, lalu seperti apakah kesaktian dari seorang Buddha?" Dan mereka akan kabur tanpa perlu menunggu hingga menjumpai Anda. Sang guru memberikan jawaban yang sama seperti yang telah beliau berikan kepada Gharani. "Saya tahu, kamu memiliki kekuatan ini," dan menolak penawarannya untuk mempertunjukkan keajaiban. Seorang anak wanita berusia 7 tahun, seorang samaneri bernama Chira, yang telah mencapai pengetahuan rangkap 4, memberi salam hormat kepada sang guru dan berkata, "Bhante, saya akan mempertunjukkan sebuah keajaiban." "Keajaiban apa yang akan kamu pertunjukkan, Chira?" "Bhante, saya akan meraih gunung Sineru ini dan pegunungan-pegunungan yang mengitari bumi, serta pegunungan Himalaya, dan saya akan menaruh mereka dalam satu baris secara berjajar. Dan kemudian saya akan terbang melesat layaknya seekor angsa liar dan menaiki puncak pegunungan tersebut tanpa perlu menyentuh mereka dan kembali lagi kemari. Ketika orang-orang melihat saya, mereka akan bertanya, 'Siapa itu?' Dan jawabannya adalah, itu adalah Chira sang samaneri." Para petapa aliran sesat akan berkata, "Jika kesaktian dari seorang samaneri berusia 7 tahun saja sudah sehebat ini, lalu seperti apakah kesaktian seorang Buddha?" Setelah berkata demikian, mereka akan kabur dan tidak perlu menunggu hingga menjumpai Anda. Perkataan yang sama ini dapat dipahami pada jawaban sebelumnya. Sang Bagawa juga menjawabnya dengan, "Saya mengetahui kesaktianmu," dan menolak penawarannya untuk mempertunjukkan keajaiban. Seorang samanera bernama Chunda, yang meskipun telah mencapai pengetahuan rangkap 4 dan lenyapnya kekotoran batin, yang masih hanya berusia 7 tahun, memberi salam hormat kepada sang guru dan berkata, "Bhagawa, saya akan mempertunjukkan sebuah keajaiban." "Keajaiban apa yang akan kamu pertunjukkan?" tanya sang guru. Chunda menjawab, "Bhante, saya akan memikul sebuah pohon jambu yang besar, yang merupakan replika dari jambu Dwipa atau India. Dan saya akan membawanya pulang pergi, dan saya akan membawakan buah jambu dan memberikannya kepada kerumunan ini untuk disantap. Dan saya juga akan membawakan bunga karang." Lalu Bhikkhuni Upalawana memberi salam hormat kepada sang guru dan berkata, "Bhante, saya akan mempertunjukkan sebuah keajaiban." "Keajaiban apa yang akan kamu pertunjukkan?" tanya sang guru. "Bhante," jawab Upalawana, "di depan mata orang-orang seluas 12 yojana di segala penjuru, saya akan berkeliling bersama rombongan sejauh 36 yojana, dan saya akan menjelma menjadi seorang penguasa dunia, dan akan datang menghadap Anda serta memberikan penghormatan kepada Anda."
Sang guru berkata, "Saya tahu kesaktianmu," dan menolak penawarannya untuk mempertunjukkan keajaiban. Kemudian Maha Moggallana Thera memberi salam hormat kepada sang guru dan berkata, "Bhante, saya akan mempertunjukkan sebuah keajaiban." "Keajaiban apa yang akan kamu pertunjukkan?" tanya sang guru. "Bhante, saya akan menaruh Gunung Sineru, sang raja pegunungan, di atas gigi-gigi saya dan mengunyahnya seperti kacang tanah." "Apalagi yang akan kamu lakukan?" "Saya akan menggulingkan bumi ini seperti sebuah permadani dan memasukkannya di antara jemari tangan saya." "Apalagi yang akan kamu lakukan?" "Saya akan membuat bumi berputar seperti roda tembikar, dan saya akan memberikan sari bumi kepada orang-orang untuk disantap." "Apalagi yang akan kamu lakukan?" "Saya akan menaruh bumi di dalam genggaman tangan kiri saya, dan saya akan memindahkan semua makhluk hidup ini ke benua lain." "Apalagi yang akan kamu lakukan?" "Saya akan menggunakan Gunung Sineru sebagai tongkat payung, mengangkat bumi, menaruh bumi di atasnya dan memegangnya dengan satu tangan, seperti seorang biku memegang payung, sambil berjalan di udara." Sang guru berkata, "Saya tahu kesaktian kamu, tetapi tetap tidak mengizinkannya untuk mempertunjukkan keajaiban." Moggallana berkata, "Pasti sang guru tahu bahwa ada orang lain yang dapat mempertunjukkan keajaiban yang jauh lebih mengesankan dibandingkan saya." Setelah berkata demikian, ia pun menyingkir ke samping. Lalu sang guru berkata kepadanya, "Moggallana, keranjang bunga ini tidak disiapkan untuk kamu. Beban yang saya pikul tidak sama dengan beban yang dipikul oleh orang lain. Beban yang saya pikul tidak dapat dipikul oleh orang lain. Tidak mengherankan bila tak ada seorang pun yang mampu memikul beban saya. Pada masa lampau, hanya dengan tekad sendiri, ketika saya terlahir kembali sebagai seekor satwa, tak ada seekor satwa pun yang mampu memikul beban saya." Setelah sang guru berkata demikian, sang Thera bertanya kepada beliau, "Kapankah itu, Bhante? Dan bagaimana ceritanya?" Sang guru kemudian menceritakan kisah Kanha Usabha Jataka secara terperinci. Karena muatan yang berat, karena jalan yang dipenuhi dengan kubangan lumpur, mereka mengikat si hitam, dan ia langsung menarik muatan itu. Setelah menceritakan kisah Jataka tersebut untuk memperjelas masalah ini, beliau menceritakan kisah Nandi Wisala Jataka. Seseorang hendaknya senantiasa bertutur kata baik. Seseorang hendaknya tidak bertutur kata kasar dalam keadaan apapun. Dan kekayaan akan menyertainya, serta semua orang pun akan menyenangi dirinya. Setelah sang guru menceritakan kisah-kisah Jataka tersebut, beliau kembali turun ke bawah. Para pengikut beliau seluas 12 yojana yang berada di depan beliau berjalan ke arah timur. 12 yojana di belakang beliau, 12 yojana di sisi kiri beliau, dan 12 yojana lagi di sisi kanan beliau. Dengan berdiri di tengah kerumunan seluas 24 yojana di segala penjuru, sang guru mempertunjukkan keajaiban ganda berdasarkan naskah suci. Kisah yang sebenarnya adalah sebagai berikut. Kisah sang guru mempertunjukkan keajaiban ganda. Apa saja yang diketahui tentang keajaiban ganda yang dipertunjukkan oleh Sang Tathagata? Pada kesempatan ini, Sang Tathagata mempertunjukkan keajaiban ganda, sebuah keajaiban yang jauh lebih menakjubkan daripada keajaiban yang dipertunjukkan oleh para siswa beliau. Nyala api muncul dari bagian atas tubuhnya, dan arus air muncul dari bagian bawah tubuhnya. Nyala api muncul dari bagian bawah tubuhnya, dan arus air muncul dari bagian atas tubuhnya. Nyala api muncul dari bagian depan tubuhnya, dan arus air muncul dari bagian belakang tubuhnya. Nyala api muncul dari bagian belakang tubuhnya, dan arus air muncul dari bagian depan tubuhnya. Nyala api dan arus air muncul dari kedua matanya, kedua telinganya, kedua lubang hidungnya, kedua bahunya, kedua tangannya, kedua sisi tubuhnya, kedua kakinya, ujung jemari tangannya, dan pangkal jemari tangannya. Nyala api muncul dari setiap pori tubuhnya,
dan arus air muncul dari setiap pori tubuhnya. Nyala api dan arus air bercorak 6 warna, yakni biru, kuning, merah, putih, merah muda, dan pijar terang. Sang Bagawa berjalan, dan duplikat beliau berdiri, duduk, serta berbaring. Duplikat beliau berbaring dan Sang Bagawa berjalan, berdiri, serta duduk. Demikianlah kisah mengenai keajaiban ganda yang dipertunjukkan oleh Sang Bagawa. Oleh karena itu, keajaiban ini dipertunjukkan oleh sang guru saat beliau sedang bermeditasi jalan. Nyala api muncul dari bagian atas tubuhnya dengan cara bermeditasi objek api, dan arus air muncul dari bagian bawah tubuhnya dengan cara bermeditasi objek air. Kalimat dari bagian bawah tubuhnya dan dari bagian atas tubuhnya digunakan untuk menggambarkan bahwa arus air muncul dari bagian tubuh yang sama dengan bagian tubuh munculnya nyala api, dan nyala api muncul dari bagian tubuh yang sama dengan bagian tubuh munculnya arus air. Konsep penjabaran yang sama juga diterapkan pada ungkapan berikutnya. Nyala api tidak bercampur dengan arus air, dan arus air pun tidak bercampur dengan nyala api. Baik nyala api maupun arus air menyembur ke atas hingga menembus alam Brahma, dan menjalar hingga pinggiran Cakrawala atau Cakrawala. Dengan merujuk pada 6 corak, cahaya 6 corak seperti emas leleh yang mengalir keluar dari wadah peleburan, ataupun seperti lumpur kuning raja yang mengalir keluar dari sebuah cerobong, menyembur ke atas dari bagian dalam satu cakrawala hingga alam Brahma, lalu mengalir kembali ke pinggiran cakrawala. Demikianlah setiap cakrawala berpijar dengan cahaya yang menyerupai bentuk kasau, dan kediaman pencerahan sempurna diliputi dengan cahaya berseri. Pada hari itu, sang guru berjalan naik turun sambil mempertunjukkan keajaiban ganda, dan saat itu pula beliau menyampaikan khotbah dhamma kepada orang-orang dari waktu ke waktu, namun tidak membuat mereka menjadi lelah dengan khotbah yang tidak terputus, malah memberi mereka kesempatan cukup untuk menyejukkan diri dari waktu ke waktu. Maka orang-orang pun memberikan sorak pujian. Mendengar sorak pujian dari orang-orang, sang guru lantas mencermati pikiran orang-orang, dan beliau mengamati watak masing-masing orang dengan 16 cara. Begitu cepatnya jalan pikiran para Buddha, sehingga dengan maksud agar setiap orang menyenangi dhamma maupun keajaiban, Sang Buddha memberikan khotbah dhamma sesuai dengan perangai dan watak masing-masing orang. Kala beliau sedang memberikan khotbah dhamma dan mempertunjukkan keajaiban, makhluk hidup yang sangat banyak jumlahnya mencapai pemahaman dhamma yang jelas. Karena sang guru mencermati bahwa di antara kerumunan tidak ada seorang pun selain dirinya yang memahami pikirannya dan mampu menjawab pertanyaannya, maka beliau menggunakan kesaktian dan menggandakan diri. Duplikat beliau kemudian memberikan pernyataan kepada beliau dan sang guru pun menjawabnya. Saat sang Bagawa berjalan naik dan turun, duplikat beliau melakukan hal yang sebaliknya. Saat duplikat beliau berjalan naik dan turun, sang Bagawa melakukan hal yang sebaliknya. Hal ini dimaksudkan untuk memberitahukan penjelasan dari pernyataan, duplikat beliau berjalan, dan seterusnya. Dengan melihat sang guru mempertunjukkan keajaiban seperti itu dan mendengar khotbah dhamma dari beliau, 200 juta makhluk hidup mencapai pemahaman dhamma. Kisah Sang Buddha pergi ke surga Tawatingsa. Ketika sang guru sedang mempertunjukkan keajaiban, beliau berpikir dalam batin beliau sendiri, di manakah tempat para Buddha lampau berdiam setelah mereka mempertunjukkan keajaiban ini? Beliau lantas tersadarkan dengan pikiran tersebut. Mereka selalu berdiam di surga Tawatingsa dan pergi menguraikan Abhidhamma Pitaka kepada ibu mereka. Lalu beliau pun mengangkat kaki kanannya dan mendaratkannya di atas puncak Yugandhara. Dan kemudian beliau mengangkat kaki kirinya dan mendaratkannya di atas puncak Sineru. Dan dengan 3 langkah menapakkan kakinya di bumi sebanyak 2 kali, beliau menjangkau hingga 6.800.000 yojana. Seseorang hendaknya tidak menyimpulkan bahwa ketika sang guru mengambil jangkauan itu, beliau memanjangkan langkahnya. Penjelasan yang benar adalah ketika beliau mengangkat kakinya, pegunungan merapat di bawah kedua kakinya, dan ketika beliau melangkah ke depan,
pegunungan muncul ke permukaan dan kembali ke tempat semula. Saka melihat sang guru dan berpikir dalam dirinya sendiri. Sang guru pasti akan berdiam selama masa wasa ini di atas tahta marmer atau singgasana Saka. Dengan demikian beliau dapat memberikan pertolongan kepada para dewa yang sangat banyak jumlahnya. Akan tetapi jika sang guru berdiam di sini, takutnya para dewa lain tidak dapat mengangkat satu tangan pun. Tahta marmer ini memiliki panjang 60 yojana dan lebar 50 yojana. Dan jika sang guru sendiri duduk di atasnya, maka tahta ini seolah akan tampak kosong. Sang guru mengamati pikiran yang ada di dalam benak Saka, melemparkan jubahnya sendiri di atas tahta itu, hingga menutup seluruh tahta itu. Saka berpikir, jubah yang beliau lemparkan memang menutupi seluruh tahta ini, tetapi beliau sendiri pasti akan terlihat mengecil saat beliau duduk di atasnya. Sang guru mengamati pikiran yang ada di dalam benak Saka, membungkusi tahta marmer dengan satu lipatan jubahnya, bagaikan seorang biku besar yang berjubah usang, membungkusi bangku kecil dengan jubahnya. Dan setelah itu beliau duduk sendirian di atas tahta marmer. Kala itu orang-orang mencari-cari sang guru, tetapi tidak dapat melihatnya, seperti rembulan yang tidak tampak. Oleh karena itu orang-orang pun berkata, apakah beliau telah pergi ke Citakuta, atau ke Kelasa, atau ke Yugandhara? Kita tidak akan dapat melihat yang tercerahkan sempurna, Pangeran Dunia, Sang Adidaya. Sewaktu orang-orang mengucapkan bait tersebut, mereka meratap dan menangis. Orang-orang lain berkata kepada diri mereka sendiri, sang guru menyenangi keheningan, dan karena merasa malu setelah mempertunjukkan keajaiban semacam itu di depan orang banyak, beliau telah pergi ke kerajaan ataupun wilayah lain. Apakah kita tidak akan pernah dapat melihatnya lagi kelak? Dan seraya meratap dan menangis, mereka mengucapkan bait berikut ini. Ia yang menyenangi keheningan, ia yang teguh, tidak akan kembali lagi ke dunia ini. Kita tidak akan lagi dapat melihat yang tercerahkan sempurna, Pangeran Dunia, Sang Adidaya. Kemudian mereka bertanya kepada Mahamoggallana, kemanakah perginya sang guru Bhante? Meskipun Mahamoggallana sendiri mengetahui dengan pasti kemana perginya sang guru, ia berpikir dalam dirinya, biarlah kekuatan yang adidaya ini diketahui juga oleh orang lain. Dan ia pun menjawab, tanyakan saja kepada Anuruddha-thera. Maka mereka pun bertanya kepada Anuruddha-thera, Bhante, kemanakah perginya sang guru? Anuruddha-thera menjawab, beliau telah pergi berdiam di surga Tawatingsa. Duduk di atas tahta marmer, beliau pergi ke sana untuk menguraikan Abhidhamma Pitaka kepada ibunda beliau. Kapankah beliau akan kembali lagi, Bhante? Beliau akan menghabiskan 3 bulan wasa di sana untuk menguraikan Abhidhamma Pitaka, dan beliau akan kembali pada hari festival Pawarana. Lalu orang-orang berseru, kami tidak akan beranjak pergi sebelum kami melihat sang guru. Maka mereka pun membangun kemah di sana dengan hanya beratapkan langit. Meskipun mereka sangat banyak jumlahnya, tidak ada satupun kotoran yang keluar dari tubuh mereka tampak di atas tanah. Karena bumi terbuka dan menyerap semuanya, sehingga permukaan tanah di segala tempat sangatlah baik dan bersih. Sebelum sang guru naik ke surga Tawatingsa, beliau berpesan kepada Mahamoggallana, Mahamoggallana, kamu uraikanlah Dhamma kepada orang-orang ini, dan Cula Anathapindika akan menyediakan makanan. Maka selama 3 bulan itu,
Cula Anatha Pindika menyediakan makanan untuk orang-orang berupa air, bubur nasi, makanan keras, buah pinang, dan juga untayan bunga, wewangian, dan perhiasan. Mahamoggallana menguraikan dhamma kepada mereka dan menjawab pertanyaan dari semua orang yang telah datang untuk melihat keajaiban. Ketika sang guru telah berdiam di surga Tawatingsa dan telah duduk di atas tahta marmer dengan maksud menguraikan Abhidhamma Pitaka kepada ibunda beliau, para dewa dari 10 cakrawala mengelilingi beliau dan melayani kebutuhan beliau. Oleh karena itu dikatakan bahwa di surga Tawatingsa, kala sang Buddha yang terberkahi berdiam di bawah pohon karang, duduk di atas tahta marmer, para dewa dari 10 cakrawala berkumpul dan melayani kebutuhan yang tercerahkan sempurna, yang sedang berdiam di alam surgawi tertinggi. Dibandingkan dengan yang tercerahkan sempurna, tidak ada satupun dewa yang bersinar. Hanya yang tercerahkan sempurnalah yang bersinar, jauh melebihi para dewa lainnya. Sewaktu beliau duduk di sana dengan sinaran keagungan tubuhnya yang melebihi para dewa lainnya, ibunda beliau datang dari istana Tusita dan duduk di sisi kanan beliau. Dewa Indaka juga datang dan duduk di sisi kanan beliau, dan Dewa Angkura di sisi kiri beliau. Ketika para dewa tingkat tinggi ini telah berkumpul, Dewa Angkura mundur dan duduk di tempat yang berjarak sejauh 12 yojana. Sementara itu Dewa Indaka tetap duduk di sisi kanan beliau. Sang guru mengamati mereka berdua dan dengan maksud memberitahukan betapa besarnya buah kebajikan di masa lampau melalui pemberian dharma kepada mereka yang pantas menerimanya, beliau pun berkata kepada Dewa Angkura, "Setelah waktu yang sangat lama, meskipun kamu telah membangun perapian sepanjang 12 yojana selama 10.000 tahun dan memberikan dharma yang berlimpah, saat datang ke perkumpulan saya, kamu malah duduk paling jauh di antara semuanya, di tempat jauh 12 yojana. Apa sebabnya?" Selain itu dikatakan bahwa yang tercerahkan sempurna memandang Angkura dan Indaka. Dengan menyerukan siapakah yang pantas untuk diberikan dharma, beliau mengucapkan kalimat, "Kamu memberikan dharma yang berlimpah Angkura, dan setelah waktu yang sangat lama, kamu malah duduk di kejauhan. Mendekatlah." Suara dari ucapan tersebut sampai hingga permukaan bumi, dan semua orang pun mendengarnya. Setelah sang guru berkata, karena ditanyai oleh sang guru, Angkura berkata seperti ini, "Apa gunanya saya memberikan dharma yang baik itu? Apakah hanya kekosongan yang didapatkan oleh dirinya yang memberikan dharma kepada yang pantas diberikan dharma? Yakha Indaka hanya memberikan dharma yang sedikit, akan tetapi ia malah lebih bersinar daripada kita, bagaikan rembulan yang lebih cemerlang daripada bintang-bintang." Setelah Angkura berkata demikian, sang guru berkata kepada Indaka, "Indaka, kamu duduk di sisi kanan saya. Mengapa kamu duduk di sini dan tidak pergi menjauh?" Indaka menjawab, "Bhante, bagaikan seorang petani yang hanya menebar sedikit benih di ladang yang subur, demikianlah saya telah menerima berkah dari yang pantas untuk diberikan dharma." Dan untuk memperjelas siapakah sebenarnya yang pantas diberikan dharma, Indaka berkata, "Bagaikan benih yang meskipun melimpah, bila ditaburkan di ladang yang tandus, tidak akan menghasilkan buah yang banyak dan tidak akan membahagiakan petani. Begitu pula dengan dharma yang meskipun melimpah, bila diberikan kepada orang jahat, tidak akan menghasilkan buah yang banyak dan tidak akan membahagiakan si pemberi. Sebaliknya, benih yang meskipun sedikit, bila ditaburkan di ladang yang subur, akan menghasilkan buah yang banyak dan membahagiakan petani. Begitu pula dengan perbuatan baik, bajik, dan suci,
meskipun hanya sebuah kebajikan yang sedikit, tetapi akan menghasilkan buah yang melimpah. Lalu bagaimana dengan perbuatan lampau Indaka? Kisah ini bermula ketika Anuruddha Thera memasuki desa untuk berpindah patah. Ia memberinya sesendok makanannya sendiri. Itulah kebajikan yang dilakukan oleh Indaka. Meskipun Angkura telah membangun perapian sepanjang 12 yojana selama 10.000 tahun dan telah memberikan derma yang berlimpah, kebajikan yang telah dilakukan oleh Indaka menghasilkan buah yang lebih besar. Oleh sebab itulah Indaka berkata demikian. Kemudian sang guru berkata, "Angkura, seseorang hendaknya tidak pilih kasih dalam pemberian derma. Derma itu layaknya benih yang bila ditaburkan di ladang yang subur akan menghasilkan buah yang melimpah. Namun, kamu tidak berbuat seperti itu. Oleh karena itulah, dermamu menjadi tidak berbuah." Untuk memperjelas masalah tersebut, beliau berkata, "Hendaknya derma diberikan tanpa berpilih kasih, sehingga ia akan menghasilkan buah yang melimpah. Mereka yang memberikan derma tanpa berpilih kasih akan terlahir di alam surgawi." Pemberian derma tanpa pilih kasih dipuji oleh Sang Bhagawa. Derma yang diberikan kepada makhluk hidup yang pantas untuk diberikan derma akan menghasilkan buah melimpah, bagaikan benih yang ditaburkan di ladang yang subur. Setelah berkata demikian, beliau menguraikan dhamma lagi dengan mengucapkan bait-bait berikut ini. Alang-alang merusak ladang, keserakahan menghancurkan umat manusia. Oleh karena itu, derma yang diberikan kepada mereka yang bebas dari kebencian akan menghasilkan buah yang melimpah. Alang-alang merusak ladang, kebencian menghancurkan umat manusia. Oleh karena itu, derma yang diberikan kepada mereka yang bebas dari kebencian akan menghasilkan buah yang melimpah. Alang-alang merusak ladang, kebodohan menghancurkan umat manusia. Oleh karena itu, derma yang diberikan kepada mereka yang bebas dari kebodohan akan menghasilkan buah yang melimpah. Alang-alang merusak ladang, nafsu keinginan menghancurkan manusia. Oleh karena itu, derma yang diberikan kepada mereka yang bebas dari nafsu keinginan akan menghasilkan buah yang melimpah. Kemudian, duduk di tengah kerumunan para dewa, demi ibunda beliau, sang guru mulai mengulang Abhidhamma-Pitaka. Diawali dengan kalimat, segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang tidak baik, segala sesuatu bukan baik atau tidak baik. Dan selama 3 bulan tanpa terhenti, beliau mengulang Abhidhamma-Pitaka. Ketika tiba waktunya beliau pergi berpindah patah, beliau selalu menggandakan diri dan berkata kepada duplikatnya, "Babarkanlah dhamma hingga saya kembali." Lalu beliau sendiri pergi menuju pegunungan Himalaya, dan setelah mengunyah sebatang tusuk gigi dan mencuci mulut dengan air dari danau Anotata, beliau selalu membawa barang derma dari utara Kuru, dan sambil duduk sendirian di sebuah kebun milik orang kaya, beliau pun menyantap makanan. Sariputta Thera pergi ke surga Tusita dan melayani kebutuhan sang guru. Ketika sang guru telah selesai bersantap, beliau berkata, "Sariputta, hari ini saya telah mengulang dhamma sejauh ini dan itu. Oleh karena itu, kamu ulangilah juga kepada 500 biku pengikutmu."
dan beliau pun mengajarkannya kepada Sang Thera. Dikatakan bahwa melalui keyakinan terhadap keajaiban ganda, 500 pemuda dari keluarga terpandang menjadi bikhu di bawah bimbingan Sang Thera. Dan sang guru berkata demikian berkenaan dengan para pemuda tersebut. Setelah sang guru berkata demikian, beliau kembali ke alam dewa dan menguraikan dhamma, dimulai dari tempat yang telah ditinggalkan oleh duplikatnya. Sang Thera kembali ke alam manusia dan menguraikan dhamma kepada para biku itu. Sementara sang guru masih berada di alam dewa, mereka telah menguasai 7 kitab Abhidhamma Pitaka. Seperti yang dikatakan bahwa pada masa Buddha Kassapa, mereka terlahir sebagai kelelawar kecil. Pada suatu saat, kala mereka sedang bergelantungan di sebuah gua, mereka mendengar 2 orang biku sedang mengulang Abhidhamma. Saat mereka berterbangan naik turun, dan mereka pun menjadi jatuh cinta dengan suara kedua biku tersebut. Mengenai ungkapan, kelompok kehidupan ini, unsur makhluk hidup ini. Mereka sama sekali tidak memahaminya, tetapi mereka hanya jatuh cinta dengan suara kedua biku tersebut. Sehingga setelah mereka mati, mereka terlahir kembali di alam dewa. Di sana, selama masa interval antara 2 orang Buddha, mereka menikmati kejayaan surgawi. Setelah itu, mereka terlahir kembali di Sawadhi, di dalam berbagai keluarga yang terpandang. Dengan berkeyakinan terhadap keajaiban ganda, mereka pun menjadi bikhu di bawah bimbingan Sang Thera dan menjadi yang pertama dalam menguasai 7 kitab atau Abhidhamma Pitaka. Sang guru melanjutkan 3 bulan puasa dengan mengulang Abhidhamma Pitaka. Pada akhir pengulangan dhammanya, 800 miliar dewa mencapai pemahaman dhamma dan Mahamaya mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Sang Buddha turun kembali ke bumi bersama Dewa Rohana. Orang-orang seluas 36 yojana itu mengetahui bahwa festival Pawarana tinggal 7 hari lagi, menghampiri Mahamoggallana Thera dan berkata kepadanya, "Bhante, apakah kami tidak boleh tahu pada hari apa sang guru akan kembali? Kami tidak akan beranjak pergi sebelum kami melihat sang guru." Yang mulia Mahamoggallana menjawab, "Baiklah saudara-saudara." Dan dengan menerobos ke dalam tanah, di sana juga ia pergi ke kaki gunung Sineru. Lalu ia berikrar, "Biarlah orang-orang melihat saya ketika saya sedang memanjat." Kemudian ia memanjati sisi gunung Sineru. Ia tampak seperti benang selimut kuning yang menembus sebuah permata. Orang-orang melihatnya dan dari waktu ke waktu berteriak, "Ia telah memanjat sejauh 1 yojana. Ia telah memanjat sejauh 2 yojana." Ketika Sang Thera telah memanjat gunung tersebut, ia bersujud di kaki sang guru, mengangkat kedua kaki sang guru dengan kepalanya, dan berkata kepada beliau, "Bhante, orang-orang ingin pergi ke tempat di mana mereka dapat melihat Anda. Kapankah Anda akan turun?" "Akan tetapi Moggallana, di manakah abangmu Sariputta?" "Bhante, ia sedang berdiam di gerbang kota Sangkasa." "Moggallana, 7 hari lagi saya akan turun untuk perayaan festival Pawarana di gerbang kota Sangkasa. Bagi mereka yang ingin melihat saya harus pergi ke sana." Jarak dari Sawadhi ke Sangkasa adalah 30 yojana, dan tidak ada seorang pun yang dapat menyediakan perbekalan untuk orang-orang selama perjalanan yang sangat panjang itu. Maka sang guru pun berkata,
beritahukan mereka untuk menjalankan laku uposata, dan suruh mereka agar berangkat seolah mereka sedang pergi ke wihara sebelah untuk mendengarkan dhamma. Baiklah Bhante, jawab sang Thera. Dan setelah kembali menemui orang-orang, ia memberitahukan perkataan sang guru tersebut kepada mereka. Sewaktu masa wasa telah berakhir dan festival Pawarana telah dirayakan, sang guru memberitahukan Saka, "Saka, saya hendak kembali ke alam manusia." Kemudian Saka menciptakan 3 buah tangga, masing-masing terbuat dari emas, permata, dan perak. Ujung bawah ketiga tangga ini bersandar di gerbang kota Sangkasa, dan ujung atasnya bersandar di puncak gunung Sineru. Di sisi kanan terdapat tangga emas untuk para dewa, di sisi kiri terdapat tangga perak untuk Maha Brahma beserta pengikutnya, dan di tengah terdapat tangga permata untuk Sang Tathagata. Sewaktu para dewa turun, sang guru yang berdiri di atas puncak gunung Sineru mempertunjukkan keajaiban ganda dan mengadah ke atas. 9 alam Brahma terlihat dengan jelas. Saat beliau mengadah ke atas, beliau dapat melihat dengan jelas hingga alam neraka Awici. Lalu beliau memandang ke 4 penjuru dan arah angin. Dan ribuan alam semesta yang tidak terhingga dapat terlihat dengan jelas. Para dewa memandang manusia, dan manusia memandang para dewa. Di dalam kerumunan seluas 36 yojana itu, semua orang yang melihat kejayaan Sang Buddha pada hari itu juga ingin menjadi seperti Sang Buddha. Para dewa turun dengan menggunakan tangga emas, Maha Brahma beserta pengikutnya dengan tangga perak, dan yang tercerahkan sempurna turun dengan menggunakan tangga permata. Pancasika, sang pemusik surgawi, mengambil kecapi kayu filpa kuningnya dan turun di sisi kanan Sang Buddha, memberikan penghormatan kepada sang guru dengan alunan kecapi merdunya. Matali, sang kusir, turun di sisi kiri Sang Buddha, memberikan penghormatan kepada sang guru dengan dupa surgawi, kalung bunga surgawi, dan bunga surgawi. Maha Brahma memegang sebuah payung, Suyama memegang sebuah kipas ekor sapi. Sang guru turun bersama rombongan ini dan berjalan di atas tanah menuju gerbang kota Sangkasa. Sariputta Thera menghampiri sang guru dan memberikan penghormatan kepada beliau. Dan karena ia sebelumnya tidak pernah melihat sang guru turun dengan keagungan seperti itu, keagungan seorang Buddha, maka ia berkata demikian. Saya tidak pernah melihat maupun mendengar. Sang guru berucap dengan sangat merdu. Kini beliau kembali dari surga Tusita bersama pengikutnya. Sariputta Thera mengungkapkan kebahagiaan dengan bait ini bersama banyak orang lainnya. Setelah itu, ia berkata kepada sang guru, "Bhante, hari ini semua dewa dan manusia mengeluhkan dan mencari Anda." Sang guru menjawab, "Sariputta, para Buddha terberkahi dengan kebajikan seperti ini, dan oleh karena itu, mereka selalu dielukan para dewa dan manusia." Setelah berkata demikian, beliau menguraikan dhamma dengan mengucapkan bait berikut ini. Mereka yang giat bermeditasi, mereka yang gigih, mereka yang berbahagia dalam keheningan pelepasan keduniawian, mereka yang tercerahkan dan bermawas diri, mereka selalu disenangi oleh para dewa. Seperti yang dikatakan bahwa setelah mempertunjukkan keajaiban ganda,
Para Buddha selalu menghabiskan masa-wasa di alam dewa dan turun ke alam manusia di gerbang kota Sangkasa. Dan di sana, di tempat mereka atau para Buddha menapakkan kaki di atas tanah, terdapat sebuah stupa permanen. Sang guru berdiri di sana dan memberikan sebuah pertanyaan yang berada di dalam jangkauan pemahaman bagi mereka yang belum mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Mereka yang belum mencapai tingkat kesucian Sotapanna memang mampu menjawab pertanyaan yang sesuai dengan jangkauan pemahaman mereka, tetapi tidak mampu menjawab pertanyaan yang ditujukan untuk mereka yang telah mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Dengan cara yang sama, mereka yang telah mencapai tingkat kesucian Sotapanna tidak mampu menjawab pertanyaan yang ditujukan untuk mereka yang telah mencapai tingkat kesucian Sakadagami. Begitu pula para siswa agung lainnya tidak dapat menjawab pertanyaan yang berada dalam jangkauan Maha Moggallana. Maha Moggallana pun tidak dapat menjawab pertanyaan yang berada dalam jangkauan Sariputta Thera. Dan Sariputta Thera tidak dapat menjawab pertanyaan yang berada dalam jangkauan Sang Buddha. Sang guru terlebih dahulu memandang ke timur dan kemudian ke masing-masing 4 penjuru. Tempat itu merupakan sebuah tanah lapang yang besar. Para dewa dan manusia berdiri di keempat penjuru dan arah angin serta di alam Brahma. Dan para naga serta para supana berdiri di atas tanah sebagai tanda penghormatan. Mereka berkata, "Bhante, tidak ada seorang pun yang dapat menjawab pertanyaan ini. Janganlah pikirkan itu lagi." Sang guru berpikir, Sariputta bingung mendengar pertanyaan yang hanya dipahami oleh seorang Buddha ini. Di antara semua yang telah menghayati Dhamma dan mencapai kearahatan, di antara semua yang masih berlatih diri, di antara semua yang masih belum mencapai tingkat kesucian Sotapanna, ketika mereka sedang berjalan dan berbicara, apakah engkau tahu? Beritahukanlah saya, Awuso. Sang guru berpikir, meskipun tidak ada keraguan di dalam pikiran Sariputta mengenai arti dari pertanyaan ini, karena ia memahami bahwa saya sedang menanyakan pertanyaan yang berhubungan dengan cara berjalan dan berbicara dari mereka yang masih berlatih diri, mereka yang telah selesai berlatih diri, serta mencapai kearahatan. Ia pasti masih ragu terhadap tujuan saya memberikan pertanyaan ini. Dan ia sedang berpikir sendiri. Di antara kelompok kehidupan, unsur pembentuk makhluk hidup, organ tubuh dan objek indrawi, manakah yang dapat saya pahami sesuai dengan maksud sang guru? Jika saya tidak memberinya sebuah petunjuk, maka ia tidak akan pernah dapat menjawab pertanyaan ini. Oleh karena itu, saya akan memberinya sebuah petunjuk. Maka beliau pun berkata, Sariputta, apakah kamu mengerti ungkapan makhluk ini? Lalu pikiran ini muncul dalam benak beliau. Seketika Sariputta memahami pikiran yang ada dalam benak saya ini. Ia akan menjawab pertanyaan mengenai kelompok kehidupan. Tak lama setelah sang guru memberinya sebuah petunjuk, pertanyaan tersebut menjadi jelas dengan 100 dan 1000 cara. Atas bantuan yang telah diberikan oleh sang guru, sang Thera langsung menjawab pertanyaan tersebut. Seperti yang dikatakan bahwa selain yang tercerahkan sempurna, tidak ada seorang pun yang dapat menjawab pertanyaan yang diberikan oleh sang guru kepada Sariputta Thera. Oleh karena itu, dikatakan bahwa sang Thera berdiri di hadapan sang guru dan berseru, "Bhante, saya dapat menghitung jumlah tetes air hujan yang telah mengalir menuju samudra selama seluruh musim hujan dan dalam 1 kalpa penuh.
dan begitu pula dengan jumlah tetes air hujan yang telah mengalir menuju pegunungan, dan saya dapat menghitung jumlahnya dengan sangat tepat. Sang guru menjawab, "Sariputta, saya tahu kemampuan menghitungmu. Sungguh tidak ada yang dapat dibandingkan dengan pengetahuan yang mulia Sariputta. Oleh sebab itulah Sang Thera berkata, pasir sepanjang sungai Gangga yang berkurang, air di dalam samudra yang berkurang, debu di bumi yang berkurang, saya dapat menghitung jumlahnya dengan sangat tepat melalui pengetahuan saya." Makna dari bait di atas adalah sebagai berikut. Bhante, sang pelindung dunia, jika setelah menjawab pertanyaan ini, saya harus menjawab ratusan bahkan ribuan pertanyaan lain, dan untuk setiap pertanyaan yang dijawab saya harus menaruh sebutir pasir, atau setetes air atau sebutir debu, di antara seluruh butir pasir, tetesan air dan butiran debu yang terhampar di sepanjang sungai Gangga, tanpa tersisa sedikit pun tetap tidak dapat melebihi kemampuan saya menjawab pertanyaan. Demikianlah seorang biku yang memiliki berkah melimpah, meskipun pertama ia tidak melihat awal maupun akhir pertanyaan yang diberikan kepadanya, yang berada dalam jangkauan pengetahuan Sang Buddha, berkat arahan yang diberikan oleh Sang Guru, ia tetap berhasil menjawabnya. Ketika para biku mendengar hal tersebut, mereka memulai pembicaraan berikut. Sang Panglima Dhamma, Sariputta Thera, ia sendiri menjawab sebuah pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh siapapun di dunia ini. Sang Guru mendengar pembicaraan tersebut berkata, "Bukan hanya kali ini Sariputta Thera telah menjawab sebuah pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh siapapun di dunia ini. Ia juga melakukan hal yang sama pada kehidupan lampau." Dan setelah berkata demikian, beliau menceritakan sebuah kisah masa lampau. Meskipun ribuan lebih orang dungu berkumpul dan berpikir keras selama 100 tahun, jauh lebih baik seorang bijak jika ia langsung dapat mengerti apa yang sedang dibicarakan orang lain. Demikianlah teman-teman akhir kisah ini. Semoga kisah ini memberikan inspirasi bagi Anda. Selamat menjalani hari ini, tetaplah kuat. Mari kita merawat kesehatan tubuh dan batin kita masing-masing, demi diri kita sendiri dan semesta. Apabila Anda menyukai konten ini, silakan subscribe channel ini, klik suka, bagikan ke teman-teman dan keluarga Anda, sehingga mereka juga memperoleh manfaat yang sama seperti Anda. Serta tinggalkan komen Anda di kolom komentar. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan hingga akhir. Dan sampai jumpa di kisah berikutnya.